Shalom, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Pendi Ronunda, NIM 2017-008408. Pada kesempatan ini saya akan membahas kasus destruksi ojek tradisional ke Gojek atau ojek modern. Dan dimana kasus atau video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Destructive Management. Nah, sebelum kami masuk ke kasusnya, saya akan sedikit menjelaskan apa itu destructive. Nah, destructive adalah berbagai hal yang mengacu pada teknologi dan mampu memberikan pengaruh yang sangat besar pada suatu industri ataupun pada pangsa pasar. Destructive juga mampu mengubah semua hal yang pada awalnya kuno menjadi hal yang modern atau menjadi hal yang menarik untuk membuka peluang bagi suatu perusahaan atau pangsa pasar. Dan destructive juga digambarkan sebagai suatu proses yang mana suatu produk atau jasa yang berawal dari aplikasi sederhana yang mampu merambat ke pasar kecil, kemudian meningkat ke pasar besar, hingga mampu menggeser pasar konvensional. Nah, tadi seperti saya sampaikan, berawal dari suatu aplikasi. Nah, jadi pada kesempatan ini kasus yang akan saya bahas adalah terjadinya destruksi ojek tradisional ke ojek online atau yang sekarang disebut dengan Gojek. Nah, sebelum hadirnya Gojek ini, dulunya ya masyarakat pakai ojek atau ojek tradisional yang kalau mau bepergian harus ke tempat ojek ini berada atau lokasi ojek atau yang sering disebut dengan pangkalan ojek. Nah, itu kurang efisien nampaknya, dan akhirnya seseorang yang bernama Nadiem Makarim. Nah, ini dia menemukan suatu solusi atau suatu alternatif untuk dimana driver atau ojek ini sendiri sama penumpang untuk diuntungkan satu sama lain. Nah, jadi siapa sih Nadiem Makarim ini? Nadiem Makarim ini yang adalah yang punya aplikasi namanya Gojek. Nah, bagaimana atau mengapa Nadiem Makarim ini menemukan atau membuat aplikasi Gojek? Jadi Nadiem Makarim ini adalah dia seorang manajer di salah satu perusahaan. Nadiem Makarim ini salah satu seorang manajer di salah satu perusahaan yang namanya Salora Indonesia dan Chef Inovatif Official Kartuku. Jadi dimana dia merasa kesulitan dengan kemacetan yang dia alami atau kesulitan dalam berpergian ke kantor tersebut. Nah, Nadiem sendiri dia tinggalnya di Jakarta, dan kita tahu benar bahwa Jakarta ini kota yang disebut dengan kota metropolitan atau sering juga kita dengar sebagai kota pusatnya perekonomian Indonesia. Maka dari itu
tidak heran jika Jakarta selalu menjadi kota yang penuh dengan kemacetan. Nah, maka dari itu si Nadiem ini dia membuat mendapatkan ide atau gagasan untuk dimana dia membuat aplikasi Gojek yang untuk menembus kemacetan yang terjadi di Jakarta pada saat itu. Nah, kenapa dia menciptakan aplikasi Gojek ini? Yaitu salah satunya untuk membantu kemacetan yang terjadi. Yang kedua itu memberikan keuntungan bagi driver. Yang ketiga memberikan keuntungan juga bagi penumpang. Jadi penumpang tidak menunggu lama di rumah atau berjalan ke pangkalan ojek, tetapi dia cukup dari rumah tinggal klik aplikasinya. Nah, kemudian drivernya itu datang. Jadi lebih efisien dan lebih baik seperti itu. Terus kapan aplikasi Gojek ini ditemukan atau kapan aplikasi Gojek ini diluncurkan? Nah, sebelum secara resmi dikeluarkan Gojek ini dalam bentuk aplikasi, awalnya Gojek ini sudah dilakukan melalui call center. Nah, pada saat itu Gojek ini sendiri memiliki fitur yang terbatas, makanya yang dipakai itu hanya 20 orang memakai aplikasi, bukan aplikasi, belum terbentuk aplikasi, namun sudah terbentuk Gojek, tetapi masih menggunakan call center, jadi masih antar jemput dengan panggilan telepon atau seperti itu. Nah, kenapa tidak langsung saja membuat aplikasi atau langsung ini? Karena Nadiem Makarim ini memiliki tidak ada dana atau modal untuk melakukan aplikasi atau membuat aplikasi. Kemudian pada saat tanggal 2010 itu Gojek secara resmi diluncurkan dalam bentuk aplikasi. Jadi dalam bentuk aplikasi, nah, tapi memiliki fitur yang sama seperti di awal, tapi masih menggunakan yang namanya GoRide atau GoRide. Terus kemudian Gojek ini muncul, itu menimbulkan berbagai reaksi, mau dari pro ataupun kontra. Tetapi kemudian masyarakat mulai merasa terbantu dengan kehadiran Gojek untuk menebus kemacetan kota Jakarta. Antusiasnya dan kepercayaan masyarakat sampai sekarang terbukti dengan 50 juta kali unduhan, baik di Google App Store maupun Apple App Store. Gojek Indonesia secara resmi diluncurkan pada tanggal 13 tahun 2010 karena sistemnya masih sederhana dan jumlah drive-nya hanya 20 yang tadi saya sampaikan, dan cara pemesanan pun masih dilakukan melalui call center. Nah, pada tahun 2014 itu aplikasi Gojek disempurnakan agar drive dan penumpang lebih mudah melakukan transaksi. Jadi hal ini didukung dengan adanya tawaran dana investasi yang besar yang diterima oleh Nadiem Makarim pada
Januari 2015 Gojek Indonesia meluncurkan aplikasi yang bisa diinstal dalam HP Android maupun dalam iPhone dan berbagai macam lainnya. Nah, di mana tempatnya Gojek ini pertama ditemukan atau di mana lahirnya Gojek ini? Jadi Gojek ini pertama kali muncul di kota Jakarta. Nah, dia ini kan dia tinggalnya di Jakarta. Nah, kemudian dia seperti yang di awal saya sampaikan, dia merasa kesulitan berpergian ke kantornya atau ke tempat kerja. Jadi dia menemukan solusi. Nah, itu salah satunya ya membuat aplikasi Gojek ini. Karena ya dia mau pergi ke kantor dengan lebih cepat atau tidak terlambat. Makanya dia menciptakan aplikasi ini ya. Dan kota Jakarta pada saat itu ya, bukan pada saat itu, tapi sampai dengan hari ini itu menjadi kota yang dikenal dengan kota macet. Kemudian dia kota metropolitan dan pusat perekonomian Indonesia. Dalam aplikasi Gojek juga semakin berkembangnya teknologi atau semakin berkembang teknologi, zaman semakin maju, semakin modern. Nah, aplikasi Gojek ini juga melakukan destruction atau kata lain dengan destruction itu adalah memperbarui atau bisa dikatakan juga di perubahan yang terjadi dalam pada aplikasi yang awalnya mungkin cuman beberapa fitur, tapi kemudian dengan melihat perkembangan situasi yang terjadi, kemudian dia melakukan perubahan atau mengikuti tren zaman teknologi saat ini atau zaman milenial. Nah, aplikasi Gojek ini sekarang sudah memiliki banyak sekali fitur yang antara lain yaitu GoRide, terus GoCar atau taksi online yang disering disebut dengan taksi online. Terus fitur pengantar barang yaitu GoBox, dan fitur restoran atau restoran online yaitu GoFood, dan masih banyak lagi fitur lainnya yang ditawarkan oleh Gojek. Dan kemunculan aplikasi Gojek ini sangat membantu sekali untuk keseluruhan atau masyarakat pada umumnya, karena mau berpergian atau mau belanja atau mau apapun itu sudah ada dalam aplikasi Gojek ini, dimana kita dari rumah sambil rebahan kita tinggal klik aplikasinya, kemudian kita pesan barangnya. Nah, berapa menit kemudian barangnya langsung tiba. Jadi aplikasi ini sangat membantu masyarakat pada umumnya, dan dengan hadirnya aplikasi Gojek ini itu memberikan ide atau gagasan lainnya kepada pengusaha-pengusaha lain, di mana pengusaha lain melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gojek. Seperti sekarang ada Maxim, terus Maxim dan transportasi online yang lainnya. Jadi aplikasi ini cukup sangat membantu sekali, mendorong sekali, dan mau dari kalangan masyarakat, pejabat, bahkan mahasiswa juga terbantu oleh kehadiran aplikasi online atau
aplikasi Gojek ini sendiri. Ya, terus ada beberapa fitur yang saya mungkin akan sampaikan. Jadi yang pertama itu yang tadi saya sampaikan, GoRide, yang kedua itu GoCar, yang ketiga GoPay, yang keempat ada GoShare, yang kelima ada GoFood, yang keenam ada GoBox, yang ketujuh ada GoPulsa, yang kedelapan ada GoBills. Nah, terus masih ada banyak lainnya juga. Terus sekarang baru fitur baru juga, yaitu bisa merubah tujuan di aplikasi Gojek tersebut. Walaupun kami awalnya pesan tujuan, contoh kami dari sini saya pesan ke Malioboro sana. Cuman apa yang saya pergi sana ini tidak tempat pada sasarannya. Nah, ini saya bisa putar balik sebelum ke tujuan atau merubah tujuan yang awalnya di Malioboro, saya rubah ke Magelang. Nah, contoh itu seperti itu. Jadi sangat membantu sekali saya kira aplikasi ini. Semoga semakin maju terus aplikasi Gojek dan semakin jaya selalu. Seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, salam dan bahagia.